Mungkin apa nih next step dari Kemenperin sendiri atau langkah lanjutan agar kita nggak malu-malu lagi nih Pak dalam melindungi industri dalam negeri? Baik, perlu diketahui bahwa program TKDN itu adalah salah satu instrumen dari untuk penguatan atau pemenuhan struktur demand manufaktur, yakni bagian dari demand melalui belanja pemerintah. Jadi pemerintah butuh barang-barang manufaktur seperti mobil dinas, ATK, alat tulis, printer, kulkas, permadani dan segala macam, gitu ya. Itu melalui program P3DN, penggunaan produk dalam negeri, diharapkan itu ada menciptakan demand bagi produk manufaktur. Dan itu demand itu tidak diisi oleh produk impor. Nah, kalau ada demand yang tercipta karena program P3DN itu diharapkan bisa menggerakkan roda industri, menaikkan utilisasi industri, dan juga menggerakkan semua rantai pasok yang ada di dalam ekosistem industri untuk memenuhi kebutuhan pemerintah tersebut. Dan sebenarnya selain dengan konsumsi pemerintah, kita juga punya banyak instrumen untuk melindungi industri dalam negeri. Misalkan soal impor, kami di Kementerian Perindustrian tidak anti impor, tapi kami bisa menerima impor sepanjang memang produk impor tersebut, terutama produk jadi tersebut, itu sudah belum diproduksi di Indonesia. Namun ketika produk tersebut produk yang menjadi kebutuhan domestik, baik kebutuhan rumah tangga, konsumsi swasta atau pemerintah atau juga untuk investasi itu dibutuhkan dan industri dalam negeri belum bisa memenuhi itu atau bisa memenuhi sebagian, maka keran impor bisa dibuka. Tapi ketika keran impor dibuka itu jangan melebihi demand, begitu. Jadi kalau misalkan demand dalam negeri itu 100 ya, seperti yang saya bilang tadi, demandnya 100 ya. Supply dari dalam negeri, dari industri dalam negeri itu misalnya 80 ya, impornya jangan 80 juga begitu, karena itu impor itu akan melebihi kebutuhan. Nah, dalam konteks itu maka perlu pengendalian impor yang instrumennya itu ada LARTAS, larangan terbatas, ada LS, ada border, ada juga kita ada instrumen non tarif barrier yang bisa kita pakai. Juga ada TKDN begitu. Nah, selain dengan instrumen kebijakan itu yang juga Kemenperin akan koordinasi dengan berkolaborasi dengan kementerian lembaga lain untuk melindungi industri dalam negeri. Kementerian Perindustrian juga mendorong ada program untuk meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri, terutama untuk bisa bersaing di pasar dalam negeri, misalnya program halal. Ya, kita tahu bahwa pasar domestik kita, Indonesia, dengan penduduk yang hampir sampai 285 juta jiwa, sebagian besar adalah Muslim yang membutuhkan produk-produk halal. Ya, begitu juga dengan ada program transformasi industri hijau. Ya, di mana sekarang pasar, terutama pasar domestik atau juga pasar ekspor itu mulai request ya, membutuhkan produk-produk yang ramah lingkungan. Ya, bagaimana produk-produk ramah lingkungan, produk akhir ramah lingkungan ini bisa disuplai oleh dari industri hulu sampai ke industri hilirnya itu memenuhi standar-standar industri hijau. Gitu. Nah, selain itu, kami juga berharap bahwa ke depan untuk menaikkan demand driven untuk pasar domestik, penguatan rantai pasok, juga Kemenperin akan terus berupaya untuk mencari kebijakan yang mempermudah pemenuhan bahan baku untuk input di industri dalam negeri. Pak Febri, ini kan dalam segmen sebelumnya kita juga sempat membahas gitu ya mengenai efek domino dari banjir impor yang mungkin ini bisa berdampak langsung terhadap SDM pekerja di industri sendiri. Nah, kita tahu bahwa industri tekstil dan juga produk tekstil ini disebut sebagai korban paling nyata gitu ya dari banjir impor dan juga balpres. Nah, sebenarnya kalau dari
Kemenperin sendiri, seberapa besar sih kerugian industri lokal mungkin yang tercatat di Kemenperin sendiri? Iya, pertama harus dibedakan, Mbak. Ada industri pakaian jadi, ada industri tekstil, dan ada industri benang lebih di hulu. Industri benang di hulu, industri tekstil di intermediate-nya di tengah, dan industri pakaian jadi di hilir. Nah, pakaian impor itu banyak masuk ke Indonesia, itu jalurnya lewat impor legal, kemudian juga ada impor ilegal. Impor ilegal itu ya lewat tadi itu ada lewat jalur biasa ya legal, tapi ada juga yang legal lewat masuk dari produk industri di kawasan berikat yang masuk ke pasar domestik. Juga ada yang masuk lewat PLB, pusat logistik berikat. Kita tahu bahwa di banyak e-commerce gitu, banyak produk-produk pakaian jadi yang bisa kita beli melalui situs-situs e-commerce. Dan hanya dalam waktu yang singkat itu sudah bisa datang sampai ke rumah, sampai ke pembelinya dalam waktu yang singkat. Nah itu yang legal, Mbak. Dan menurut kami itu perlu dikendalikan, ya. Yang kedua yang masuk secara ilegal ya melalui penyelundupan, melalui kuota impornya bertambah secara ilegal begitu, atau yang tidak memenuhi standar-standar yang ada yang berlaku di Indonesia. Nah, memang ketika produk impor itu masuk secara legal maupun ilegal masuk ke pasar domestik, itu bisa mempengaruhi utilisasi industri dan juga pada akhirnya juga mempengaruhi pekerjanya. Ada pengurangan pekerja, ada PHK pekerjanya. Misalnya untuk pakaian bayi, ada beberapa pakaian bayi yang kita pantau di pasar-pasar domestik atau juga di e-commerce, itu harganya jauh di bawah harga pokok produksi pakaian bayi yang ada di Indonesia. Ya, nah kami telusuri kenapa kok bisa itu terjadi. Rupanya setelah kita telusuri bahwa ternyata produk tersebut diberikan subsidi oleh negara produsennya kepada industri yang mengekspornya ke Indonesia, begitu. Itu membuat harganya itu jauh di bawah harga pokok produksi di dalam negeri, industri dalam negeri, dan itu akan membuat produk pakaian bayi di dalam negeri itu tidak dilirik oleh konsumen dalam negeri. Kenapa? Karena harganya lebih mahal dibandingkan dengan harga pakaian bayi impor, begitu. Nah ini karena banyak produk dari pakaian bayi itu tidak masuk misalnya tidak terserap di pasar dalam negeri, ya industri pakaian bayi di dalam negeri akhirnya mengurangi produksinya, mengurangi utilisasinya. Nah ketika mengurangi utilisasinya, kemudian ya itu akan berdampak terhadap pekerjanya.